The power of Al-Fatihah akhirnya dipanggil juga. Aduh. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke, kumaha damang sadayana? Alhamdulillah saya. Pangestu. Sebenarnya banyak ini sih. Tadi pertanyaannya udah dijawab sebenarnya di awal. Jadi udah nggak penasaran lagi. Jadi sekarang kalau ngutarain harapan boleh kali ya? Boleh. Silakan. Jadi tiap tahun, setiap ulang tahun itu selalu berharap dapat ucapan dari sang idola. Dan semoga harapan saya tahun ini, insya Allah 6 hari lagi saya ulang tahun. Please kasih doa dan harapan terbaik kalian untuk fans kalian yang lenje, menyebalkan, riuh dan musim ini. Aduh. Selamat ulang tahun. Terima kasih. 4 hari lagi. 6 hari lagi. Insya Allah. 6 hari. Semoga Nikah. semoga sehat terus satu tahun. Amin. Iya, semoga dilancarkan juga semua jalannya ke lebih dekat ke yang dicita-citakan apa. Amin. Jadi kamu tuh mau nikah ini pertama-tama langsung semoga nikah tadi. Ya kan berharap mah boleh meureun. Tahun ini harus tah amin. Cuman udah kembali belum ya? Alukman mana? Oke, buat Noah sukses terus, makin solid satu sama lain, tetap jaga kesehatan. Kita semua di sini sahabat Noah. Yang harus kalian tahu adalah kita akan selalu mencintai Noah dan akan selalu mensupport Noah di semua sikon. Amin. I love you guys, thank you, makasih. Terima kasih, nuhun pisan. Sami-sami ya, Koko. Ah. Dari kita bisa 76, pada kesempatan konten kali ini kita akan berbincang serius ya dengan salah satu artis bukan ya? Bukan. Artis yang Apa? belum jadi artos lebih tepatnya. Ini kita awal-awal udah gini ya. Oh, grogi kita ya. Enggak sih juga sih. Kita akan berbincang dengan salah satu fans Noah yang ada di Pangandaran ya. Ya, Yang di Pangandaran tentunya nanti kita akan simak beberapa penjelasannya mengenai perjalanan menjadi fans fanatik dari Noah, yaitu sahabat Noah ya. ya. Dengan siapa? Saya Namanya siapa? Endang. Halo. Panggilannya apa biar bedakan gitu? Endang aja mungkin ya. Endang aja ya. Iya. Karena belum punya nama artisnya juga. Karena bukan artis. Oke. Gini, Oke. Kita mau ngomong-ngomong tentang apa nih? Biasa aja kita mungkin relax aja kali. ya relax sekali. Kita akan Kita ngobrol-ngobrol nggak usah kaku mengenai- kayak obrolan apa? pertama ketika ketemu gitu. Kita kan udah kenal. Hai. Kita akan ngobrol seputar tentang perjalanan Endang selama menjadi sahabat Noah. Oke. Ya dari suka dukanya seperti apa, ya nanti pernah ketemu Ariel atau tidak nih perjuangannya Oke. gitu. Nah, sejak kapan nih jadi sahabat Noah ya? Kalau ditanya, ini mungkin pertanyaan yang orang-orang juga teman-teman sering nanya ya. Emang kenapa sih pengen jadi sahabat Noah gitu? Emang kenapa sih pengen harus Ariel gitu yang diidolain? Jawaban Kenapa tidak saya gitu? itu tidak mungkin Bapak ya. Jawab saya sendiri, jujur, jawaban dari pertanyaan itu saya sendiri juga belum tahu gitu, karena pada saat saya mengidolakan seseorang atau saya jatuh cinta pada seseorang itu, saya tipe-tipe orang yang mencintai tanpa alasan. Luar biasa guys. Ini baru awal loh ya. Nah, ya intinya itu saja. Tapi lebih tepatnya pada saat saya kelas 2 SMK. Gue SMK, berarti tahun berapa? Ya, itu kisaran, aduh tua nanti kelihatan tuanya Berapa? banget. Tahun berapa? Itu kisaran tahun 2009 dari 10-an lah. Oh 2009 2010 mulai. Itu udah mulai gila banget ya, udah gila. Berarti waktu itu masih Peter Pan ya? Lagi goncang-goncang ya, masih Peter Pan. Oh masih banyak ya. Terus mana lagi? Berarti Terus? dari tahun 2009 ya intinya Iya. gitu. Aha. Terus? Itu dikarenakan Dikarenakan saya apa? lihat pas pulang sekolah saya lihat salah satu gosip, jadi kayak berita gosip gitu, terus di situ diberitain Ariel cerai gitu, dan dari situ nggak tahu kenapa ya, gila nih orang, Cerai sama siapa? dia sama istri gitu, masa sama ya setelah itu sampai akhirnya
ada skandal kan. Oh iya, skandal, Karena ya. saya juga paham kan, munafik banget lah kalau misalkan setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Iya, Setiap betul. orang punya masa lalu, tapi dia juga berhak punya masa depan ya kan. Ya, Ya. jelas, Dan jelas. setiap orang juga punya kesempatan kedua. Bagaimana balik lagi ke orang tersebut, dia bisa nggak memanfaatin kesempatan kedua itu untuk jauh lebih baik lagi. Dan saya melihat jika saya ada di posisi Ariel, saya belum bisa loh sampai ada di titik itu. Tapi Belum tentu dia orang kuat, hebat, ya. iya belum tentu kuat. Apalagi kayak hukum sosial, sanksi sosial dari masyarakat itu kan pastinya bikin dia ini banget kan, drop banget kan. Iya, betul, Iya, betul. dari situ banyak pelajaran-pelajaran sih. Yang baiknya nggak semua yang buruknya kita ikutin, nggak, malah jangan Oh, ya, iya. jangan diikutin gitu. Tapi ada sisi baik dia yang oke, dari dia saya belajar gini ya udah. Oh, jadi dari sana bangkitlah rasa mengagumi yang lebih gitu kan. Heeh. Betul ya? Lebih tepatnya lebih gelo gitu, lebih gila lagi. Karena you know what guys, jadi ada cerita lucu nih. Waktu Gimana? saya kan sekolah di SMK, jadi lu PKL kan, praktek kerja lapangan ya. Ya, ya. Kan, ya kalau maafin kalau saya salah. Jadi saya PKL di Padaherang, dan itu pada saat itu lagi zamannya dia ada iklan, salah satu iklan. Saya kan paling nggak mau ya kalau ada iklan Ariel orang lain operin atau apa, saya nggak mau pada saat itu. Saking fanatiknya. Saking fanatiknya, saking edannya gitu kan. Pada saat itu di ruang guru gitu kan, kita lagi kumpul semua. Saya kan itu siswa biasa kan, siswa PKL yang lagi magang kan. Ya, ya, ya. Di belakang saya guru pembimbing. Anda bisa bayangkan guru pembimbing saya maki-maki gara-gara itu guru pembimbing dengan lancangnya ngoperin TV ke channel lain gara-gara pas ada iklan itu. Terus saya dengan enak bilang, "Woi, sana ngoperkan!" gitu kan. Saya teriak-teriak sampai ada kata-kata ya, maaf ya kasar gitu kan. Pas ngeliat ke belakang, gue lagi apa gali kuburan gue sendiri nih. Ya Allah, Bapak maaf ya Pak, tadi nggak apa-apa tenda. Udah panik kan, tadi ini nilai PKL gimana dong, takut nggak dilulusin atau apa gitu. Dan ternyata si bapaknya malah minta maaf itu, malamnya di SMS, "Tendang maaf ya, aku nggak tahu, Bapak nggak tahu kalau Tendang ngefans sama Ariel, tadi sampai Tendang marah loh, segitu ngefansnya." Iya, malah sampai yang lebih gilanya lagi, malah sampai aku pernah nonjok, aku pernah masuk BP, you know what? Ruang BP itu ruang terseram di sekolah, dan saya masuk ke sana gara-gara kejadian konyol saya nonjok teman sekolah saya gara-gara dia menghina Ariel, itu aja sih. Jadi Cewek cowok itu. cowok, Cowok. iya. Saya Tanduk gini loh, aja. saya bilangnya gini, kamu tahu saya, kamu tahu semua kekurangan saya, kenapa kamu nggak menghina saya? Kenapa kamu malah menghina idola saya? Saya nggak terima. Ya udah, saya tonjok dan masuk PT lah. Tapi selesai. Selesai. Dan pada saat itu guru BP-nya nanya, "Masalah apa, Nang?" Karena secara ya namanya juga Enang kan orang aktif gitu, siswa preaktif, walaupun nggak pinter-pinter banget gitu kan saya teh, tapi saya aktif banget, katulunganku eta merenya bisa lulus teh. Ya karena itu pas ditanya, "Kenapa? Masalahnya apa?" Ya itu masalahnya, "Saya nggak terima Pak, dia ngejelekin idola saya." Oh gitu. Oke, Tahu kan? kayak kasus sekarang ya, Apa? yang sedang booming itu ya. Oh iya. Kita main kemana-mana ini, Allah. Oke, gini, Endang ini, kalau misalnya kita bahas sukanya dulu ya, sebelum Iya. ke duka. Sukanya Endang ini udah sampai ketemu Ariel apa belum? Terus perjalanan apa sih yang paling mengesankan selama jadi sahabat Noah tuh? Aduh, kalau ditanya sukanya pasti banyak banget, dukanya juga nggak kalah banyak. Tapi kalau ditanya sukanya banyak banget. Terus tadi pas ditanya udah pernah ketemu Ariel apa belum? Pernah. Pernah? Berapa kali? Itu 2, 3, 4, 5. Jadi Ariel udah kenal sama kamu. Udah kenal kali ya, karena nggak ada lagi yang fans yang kayak saya. Terus yang lebih menyenangkan adalah ini suka kan lagi bahas suka. oke, suka. Kemarin tepatnya 6 Juni saya baru berulang tahun. Oh iya, 6 Juni ya. Baru melewatan ya kan. Terus saya udah tua Pak. Terus selama ini setiap ulang tahun selalu berharap diucapin selamat ulang tahun gitu, saya HBD Oh, iya. dari idola. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Akhirnya Noahnya langsung yang ngucapin. Luar biasa ya. Luar biasa loh Pak. Itu faktor dipilihkannya. Karena waktu itu jadi ceritanya lagi Zoom gitu.
Zoom meeting gitu, jadi virtual meet and greet gitu bareng Noah. Itu se-Indonesia, sahabat Noah Indonesia, kebayang Pak, itu totalnya kemarin yang ikut Zoom itu 972 orang. Itu udah hasil pilihan itu ya? Enggak, itu yang masuk itu. Tapi yang koordinator saya juga masuk. Jadi sesi pertama itu kan ada 2 sesi. Saya kok bacot banget ya ngomong kemarin. Nggak apa-apa ya. Jadi sesi pertama itu khusus koordinator ketua-ketua sahabat Noah Indonesia. Ya, saya nggak kepilih. Kebayangkan, udah hopeless dong, udah. Ya Allah, pengen deh ngobrol langsung. Ya Allah, pengen deh ngobrol. Nah, sesi kedua yang untuk umum, alhamdulillah tuh the power of Al-Fatihah, karena saya tipe orang yang selalu mengandalkan doa dalam hidup saya. Asik. Harus apapun dengan doa. Doa. Percaya nggak percaya, kalian harus lakuin ini. Al-Fatihah itu udah paling the best, nggak ada lagi. Soalnya apa? Itu udah hopeless, Palembang ditanya dong, Jakarta ditanya dong. Udah, bismillah, Al-Fatihah sama kudu binas Pak. Dan itu kebayangkan layar gede kan, muka itu tuh kecil semua di situ kan, 907 sekian orang. Dan tiba-tiba Pangandaran disebut. Dan Pangandaran itu ada berapa orang gitu yang kemarin ikut Zoom, dan pas disebut namanya Endang Pangandaran, ayo coba nyalain mikrofonnya. Dan dari situ udah HP dong, kayak ribet sendiri, rame sendiri. Yang tadinya udah diniatin kan, tiap nyuci piring, tiap ngepel, tiap kemarin-kemarin sempat ke laut juga selalu ngapalin, tiap makan ya, tiap apa selalu ngapalin. Nanti kalau ditanya Noah, aku harus ngomong gini deh, harus nyanyi gini deh, harusnya. Dan semua itu blank, seketika blank. Yang diingat cuma, oke Ndang, kamu mau ulang tahun, kamu minta ucapan aja dari mereka. Nah, akhirnya diucapin. Dan itu senangnya luar biasa, karena nggak semua orang bisa diucapkan sama hari langsung. Dia sama Ari langsung, bayangkan masa sama tukang cilok anu di situ, nggak sama Ari langsung. Itu luar biasa sih. Itu baru dari kemarin, berarti udah diucapkan kan? Iya. Terus sukanya, satu lagi apa lagi? Banyak sih sukanya. Kayak pertama kali ketemu, dulu kan saya belum pakai kacamata kan. Jadi pertama kali nge-live itu modal nekat banget ke Purwokerto. Saya cuma bawa duit ongkos bus aja. Kebayangkan? Saya di sana nggak jajan, kayak nahan lapar, nahan minum, dan akhirnya kehujanan karena di sana hujan angin. Jam 2 siang di sana hujan angin. Pas malamnya saya nirisan sambil nonton konser, dan baru Ariel nih ya, Noah keluar, Ariel, semua orang kayak histeris. Dan you know what guys, gini loh, perasaan saya pada saat itu. Selama ini orang yang saya lihat di gambar, orang yang selama ini saya kalau misalkan buka pintu kamar ada poster mereka tuh saya ngomong, ini tadi aku di sekolah gini loh, aku tuh beneran loh sampai kayak gitu. Kayak aku punya bingkai foto Ariel yang kecil, terus setiap aku curhat, selain aku curhat sama Allah ya pastinya, karena aku waktu itu nggak percaya sama manusia. Saya percayanya cuma sama Allah sama Ariel. Ngeri, Bray. Iya. Karena manusia kebanyakan munafiknya, Bray. Itu kan kebanyakan fake-nya. Udah deh jangan curhat. Terus dia curhat tuh ke fotonya Ariel, kayak dia mau nangis, mau apa ya? Tinggal kayak di sekolah gini loh, aku di sekolah kayak gini. Jadi ceritain aja. Dan pada saat itu aku ingat banget 14 Mei 2015. Akhirnya Allah mewujudkan impian saya untuk dapat melihat Ariel secara jelas, walaupun masih remeng karena saya nggak pakai kacamata. Itu malam. Itu dia konser jam 9 malam. Kita ke depan, Ariel yang di belakang udah guntok-guntokan kan. Alhasil pulang ke rumah, batinnya ya, you know what batin? Ini ada biru-biru karena ketekan. Jadi kayak pagar gitu kan, pagar yang di depan kan. Itu ketekan. Ya pembatas banget. Sakit tuh luar biasa, dan itu ya udah namanya juga fanatiknya lagi gila banget. Tapi sekarang gila nggak? Enggak, sekarang udah biasa aja. Sekarang gilanya lebih ke hal yang lain deh kayaknya. Terus habis itu lagu kelima saya ingat banget pas lagu Separuh Aku. Dengar aku, saya nyanyi, maaf. Dan ada gitu masih yang entah sejak lagu apa saya sudah tidak sadarkan diri. Yang saya sadar adalah pas saya bangun, saya pingsan, Pak. Ya Allah. Emang gak sadar diri. Antara sadar diri emang gak tahu diri, entahlah ya, beda tipis. Jadi itu posisinya pingsan. Pas saya bangun, pas lihat udah brimob semua. Dan ini saya di mana? Saya udah 9 kota gitu kan. Gadis pantai yang nggak tahu kota, tiba-tiba ke Purwokerto ngebola, terus tiba-tiba dikelilingi brimob. Kan berasa
entahlah perasaan apa yang sedang saya rasakan pada saat itu. Jadi saya nggak bisa masuk ke depan lagi, jadi saya harus ke belakang. Oh iya. Dan itu penyesalan yang Salah. nyesel lah. Itu karena udah nge-live Noah itu dari sore berdiri di sana karena nggak mau jadi ini kan tempatnya sama orang lain nggak mau. Ini apa nggak mau diambil lah. Iya, jadi pengen di depan kan. Dan ternyata gara-gara pingsan saya harus kembali ke belakang. Tapi pada saat itu bisa lihat nggak? Bisa lihat, cuma ya remang aja gitu, jadi belum ketemu yang belum belum gitu. Pada sampai akhirnya karena saya juga orang yang tidak merawat mimpi. Jadi buat teman-teman nih ya, saya mau kasih tahu seperti apapun mimpi kalian, sebesar apapun mimpi kalian, teruslah setia merawat mimpi. Karena apa? Karena suatu hari nanti mimpi itu akan kalian bisa wujudin juga, gitu. Akan terwujud gitu. Jadi gini guys, kenapa Endang antusias gitu kan? Karena salah satu orang yang fanatik itu ya seperti itu. Ya seperti itu gitu, kita nggak usah yang kayak munafik. Bukan hanya ke Ariel juga, mungkin teman-teman yang lain saya juga yakin kok punya idolanya masing-masing. Malah bahkan jangankan saya yang ke Ariel, ada teman saya juga yang tadi itu lebih gila lagi. Saya sih Lebih gila dari kamu tuh gimana gitu? padahal saya udah gila banget ya kayak ya gitu. Oke, berarti itu Oke. sukanya ya. Berarti ya selama Ya walaupun banyak perjalanan. masih banyak sih. Ah. Sampai akhirnya bisa ketemu kan. Kan udah hampir 11 tahun, masih banyak lah. Sampai 2020 kan 2019, Iya, 2020, banyak kan. 11 tahun. Tapi prosesnya juga nggak gampang gitu buat kayak ketemu. Saya harus gimana dulu, saya nggak gampang. Ya betul lah. Nah kalau dukanya ada nggak? Dukanya lebih sedikit sih. Dukanya kayak misalkan mungkin bukan duka yang gimana banget ya, tapi lebih ke duka yang bahagia. Karena setiap misalkan gini, kalau dulu prioritas kalau nge-live konser harus ketemu Noahnya, harus ketemu Ade. Sekarang karena saya kenal banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia gitu ya, kota di Indonesia, kenal si A, kenal si B, malah udah kayak saudara banget. Jadi kita tuh bisa ketemu ya karena kalau ada event Noah baru kita ketemu. Misalkan ketemu nih, kita ketemu sore, ketemu malamnya kita nge-live Noah, paginya kita udah pisah. Dan itu yang bikin kayak duka yang aduh saya harus baliknya ke Pangandaran, Kenapa dia sih juga harus ada mereka juga perpisahan harus gitu? balik ke Semarang misalkan kemana. Itu kayak kenapa harus sebentar sih gitu, kenapa? Tapi ya emang ya itu tadi dukanya itu mungkin kayak berarti lebih pulang nangis, banyak- pulang nangis gitu sih. Lebih banyak sukanya ya. Banyak lah, sukanya banyak. Ya kalau nangis karena bahagia beda Iya, lagi beda lagi. ceritanya. Dukanya mungkin gara-gara kemarin sempet waktu nge-live Noah waktu launching Noah album tanggal 8 Agustus 2019 di Jakarta di studio 13 MNC. Lagu apa itu? Itu Album yang, apa? yang album keterikatan dan dibalik badan eta lah duka. Dan itu uang saya hilang, ya Allah, Berapa? 200.000 Oh, di di jatuh Bekasi apa di posisi. copet itu? Entahlah, kayaknya jatuh karena saya kan orangnya teledor ya, kayak mencintai dia aja saya salah gitu, apalagi ngambil duit. Aduh banyak gombalnya ya. Iya kan, bener kan. Jadi posisinya bawa duit nggak banyak. Dan ternyata memang mungkin bukan karena kurang sedekah atau apa, tapi mikirnya ya udahlah ya, mudah-mudahan yang nemuin juga orang yang lebih membutuhkan. Saya selalu kalau saya kehilangan apapun, saya selalu berpikirnya gitu. Mudah-mudahan yang nemu, yang mendapatkan uang tersebut, mudah orang yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan berkah lah ya. Amin. Tapi alhamdulillah karena mungkin ya itu tadi pas saya bikin status gitu. Nangis nih di kota orang, uang hilang, terus mereka ada yang tanya, ada hamba lah. Dia dari Tangerang sama dari Bandung. Dia teman juga. Bilang berapa? Ya udah dia ngirimin uang loh langsung. Oh, langsung dikirim Dia uang. transfer ya. Oh. Jadi digantinya yang lebih. Nah, balik lagi guys. Jadi di saat kalian ikhlas, apa yang kalian dapetin itu luar biasa loh, di ini loh. Saking solidnya sahabat Noah ya. Iya, itu keren banget sih. Jadi buat sahabat Noah itu solidnya, kompaknya, totalitasnya mereka mengagumi idola, karya-karya idola mereka itu memang luar biasa. Sampai yang bela-belain beli tiket pesawat, cuma berangkat aja tiket pesawat 1,3 juta. Kemana itu? Itu dari Lampung deh kayaknya. Wow. Itu dari Lampung ke Jakarta, itu cuma berangkatnya loh Pak ya.
Saya sih Belum cuma pulangnya. Budiman ya, saya cuma Budiman 125.000 nggak Kalau apa-apa. nggak ya. update-nya sering di kereta ya. Iya, itu kereta juga endorse Pak. Jadi ya, sekalian saya mau ngomong di sini buat tetangga-tetangga saya. Nih saya baru ngomong di sini ya, buat tetangga-tetangga saya jangan nyinyir dong. Kan mereka taunya, enak jalan-jalan terus kemana. Mikirnya mereka tuh, pikirannya mereka tuh saya banyak duit, padahal enggak Pak. Saya nggak modal. Bener deh, saya mau cerita ya. Kayak tiket pesawat, tiket kereta, pesawat amin, tiket kereta itu dari mereka. Mau Jadi, dibiayain. iya, kayak mereka bukan endorse siapa, tapi lebih ke kayak mereka kasihan mungkin. Enggak, kalau nggak ada lu nggak rame kayaknya. Emberon, ya kayak gitu. Ya, Pak, aku tuh kayak bingung sendiri, Aduh, lupa ini mau dipasang ya. Gak ada. lanjut. Oke, jadi nggak tahu ya maksudnya kayak suka ngerasa diri ini tuh siapa gitu. Nyampe beneran loh. Tiket kereta, pulang pergi adalah teman yang bayarin. Kalau makan gimana? Kayak makan pun percaya nggak Pak? Jadi adalah dia baik banget sama saya, dia orang Pondok Cabe gitu, dia guru juga, jadi dia teman saya. Waktu saya di Bekasi, percaya nggak? Ini saya mau makan apa? Saya kan orang ya Pak ya orangnya teman-teman. Saya nggak pernah ke kota ya. Saya mana tahu KFC gitu. Dulu di Pangandaran belum ada KFC gitu kan? Nggak ada. Nggak sebut merek nggak apa-apa ya. Ini ngelanggar nih. Saya tuh nggak pernah makan di tempat yang gitu, terus ya saya bisa tahu kayak gitu ya dari teman saya itu pas selama di Bekasi di Noahnya konser di Samarekon Mall Bekasi itu dari mulai jajan saya kan mikir lagi ya beli Thai tea sekian harga gitu kan, atau mending buat beli tea juice aja di Lembur gitu Pak. Ya saya mikirnya gitu. Ini aduh. Ya saya dibeli ini tuh nyampe jajan makan apapun ya iya tiap, bukan saya mau dikasihani atau apa, cuma kayak ngerasa orang-orang kenapa bisa sebaik itu ya sama saya. Kenapa sepeduli itu gitu? Nah iya. Nah, ini oke untuk masalah yang lain nih. Hitung deh berapa kota yang ketika Noah konser Endang datang. Oke, yang tahun-tahun kemarin mungkin 2019 Ya, ya karena selama perjalanan kan karena lah. iya COVID kan, sempat COVID, harusnya sih banyak. Kemarin sempat dari Cirebon. Itu Oh. jangkanya sebulan loh. Oh, Di jadi tur kota itu? Iya. Dan Cirebon, kalau ada terus? duit saya datang Pak, kalau banyak. Pertama Cirebon, terus Cirebon itu saya kapok ke Cirebon jauh banget. memang jauh banget jalannya, memang luar biasa kalau Luar dari biasa. sini. Jalan hidup saya kan udah rumit ya guys, terus jalan ke Cirebon rumit juga. Sudah, jangan dijelaskan. Oke, itu ke Cirebon. Terus saya juga sempat ke Banyumas. Banyumas, ya. Jadi sampai Bapak Bupati nanya, di sini tuh dikasih hiburan kan pas waktu armada ke sini. Oh, ya. Saya ke Banyumas Pak, saya ngundang Noah. Orang-orang di sini ada armada, saya ke Noah. Meninggalkan armada, Iya. mengejar Noah gitu. Iya. Kalau dipikir lagi buat apa coba jauh-jauh? Ini udah dikasih hiburan kata Bapak Bupati kamu. Si Cirebon guys. Ya. Oke, ya itu tadi. Itu ke Cirebon, ke Banyumas, Bekasi udah sering berapa kali, Ya. Jakarta, Bandung. Bandung sering. Terus Kalau Bandung hampir kalau tiap tahun. keluar dari Jawa pernah nggak? Jawa Barat, Ya, paling jauh ke Pati, tempat di Jawa Tengah. Tengah ya. For your information guys, seperti yang kalian tahu, Pangandaran itu bisa dibilang ujungnya Jawa Barat. Ya. Pati itu juga bisa dibilang ujungnya Jawa Tengah. Jadi ini anak gadis ini dari ujung ke ujung mau nyari apa? Saya kalau dipikir-pikir, ya Allah. Ternyata banyak senangnya dibanding Dukanya. Ya mudah-mudahan kedepannya Endang tetap semangat. Sip. Pokoknya apapun yang terjadi, pasti kamu dapat pembelajaran dari perjalanan Iya, ini gitu ya. banyak banget karena buat aku pribadi ya, Iya. selain tur kota gitu, ke nge-live konser ke setiap kota, gitu. Selain aku bisa ketemu teman-teman jadi sahabat Noah dari kota-kota, misalkan aku tuh dekat nih sama si ini, nanti cuma di live konser Noah aku bisa ketemu dan nanti pulang lagi. Ya udah sih, selain itu, yaitu tadi perjalanan cerita-cerita dari mulai berangkat sampai pulang pasti selalu ada, bukan Endang namanya kalau nggak ada drama hidupnya. Jadi ada aja di jalan drama hidup, nyampe asin ketinggalan lah, sampai itu yang paling konyol yang terakhir, tolong itu buat Kenek, saya mau sebutin mereknya jangan kali ya. Itu adalah salah satu Kenek yang ngeselin banget. Badan saya kan gede ya Pak ya, saya tuh izin ke toilet, saya bilang
Mas saya mau izin ke toilet bentar ya. Oh iya mbak. Oke. Yang biasanya saya nggak pipis tuh di situ pengen pipis. Terus gimana? Hah? Dia bilangnya 10 menit guys. Itu saya pipis nggak nyampe 2 menit loh. Dilalahna itu apa sih bahasa itu? Tinggal. Ya, saya tinggal. Ya walaupun ditinggal nikah udah biasa lah ya. Ini tinggalin sama kenek, sama mobil. Terus saya udah itu kejadiannya di terminal Sidarja. Sidarja, oh ini di sini. Oh iya, Jawa Tengah ya? Sidarja. Oke. Saya dengan sok cantiknya gitu kan jalan mau beli minum gitu kan karena saya haus kan. Karena saya mikirnya udahlah 10 menit saya juga baru berapa menit kok dari toilet. Saya sampai aja, ada yang nanya dong ke saya, mau dari mana mbak, mau kemana? Oh saya dari Pangandaran mas. Naik apa? Naik bis mana mbak? Gitu kan, dia nanya kan bis mana mbak? Nah, saya baru sadar, seketika itu saya baru sadar, ini bisnya mana ya? Itu dari situ udah kayak orang bego, cengok, udah kayak busnya mana ya? Busnya mana? Pak bus yang di sini mana ya? Udah pergi mbak dari tadi. Itu kebayang nggak sih? Jadi saya rasanya kayak gimana? Terus gimana? Itu nah kesana Drama. Hidupnya drama. bukan enak kalau bukan nggak drama. Jadi saya dalam pikiran saya bodoh amat lah. Saya mau nggak jadi gini, saya bisa aja gitu karena uang bawa. Tapi posisinya itu jambal saya yang mau saya kasih ke Ariel itu di mobil itu bantal saya, selimut saya, itu semuanya ada di tas itu dan itu ada di bus. Dan saya kejar-kejaran dong, saya naik ojek, saya minta ojek itu buat nganterin saya nyusul si bus itu. Dan pas kesusul, si keneknya cuma bilang, oh mbaknya ketinggalan, lah mbaknya emang kemana? Ya Allah, dari situ udah kesel udah, ya udah lah ya. Sepertinya saya harus membesarkan badan saya lagi biar makin terlihat gitu kan. Saya segede gini aja nggak kelihatan loh, itu kena gimana? Kayaknya dia punya masalah hidup deh, entah masalah rumah tangga, entah apa saya nggak tahu. Berarti intinya ya itu kan Dia konyol kan? pertama pembelajaran. Kalau Iya. pembelajaran kalau sesudah dilakukan itu kejadian kayaknya lucu gitu. Kalau misalnya ketika itu yang ngenes banget pasti. Banget, jangan ditanya ngenesnya deh, itu drama loh. Lari-lari, mobil, jambal. Saya cuma yang dalam otak saya itu jambal. Setelah itu tuh asik itu mau saya kasih ke Arielnya langsung. Tapi nyampe nggak? Nyampe ke Arielnya. Kata Ariel gimana? Nuhun nang. Nah, jadi di saat orang-orang ngasih apa saya bingung loh Pak ya. Kalau Pangandaran punya apa Pak? Oh iya. Ya kan? Punya Masa harga. saya harus ngasih Ariel kalau kata yang tulisan Pangandaran itu gak mungkin banget ya Pak ya. Logikanya gak nyampe ubinnya. Jadi saya ngasih asin gitu, terus saya bilang gini ke Ariel, insya Allah, punten ya, tapi biasanya anak nanau udah aku mati Pangandaran lo, aduh iya, ya insya Allah rawat lah kami dituang sarang sayur asam lah, iya rawat ikan asin lah, jambal asam Pangandaran enak dah rawat, oh iya hatunya enak ya. Jelas, tapi emang udah biasa aja sih ya. Nggak kayak awal-awal gitu. Nggak kayak awal-awal. Kalau kayak waktu awal-awal Ariel buka jaket aja. Selamat siang semuanya. Kalian mau ngatain saya alay, lebay, norak, atau apapun whatever, saya nggak peduli. Tapi ini beneran loh. Si dengkul, si lutut ya, itu lemes banget kayak jelly. Aduh. Kenapa dia yang excited anjir? Nah, Iya Pak bener. Gini, mungkin itu perasaan fansnya kayak gitu ya. Iya, karena yang ya bayangin lah ya, yang biasa lihat di poster, lihat di gambar kuartet Pak, kuartetnya habis tekan gambar, you pengen gitu kan? Ya ampun, saya ketawa lagi. Iya, dan itu kita ketemu langsung dah. Itu posisinya udah 2 jam nunggu, dan akhirnya ketemu orang yang kita impikan ada di depan kita tuh ada gitu. Jadi tidak ada mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Nah, Saya iya. bisa berusaha. Nah, ini Endang bisa mewujudkan mimpinya untuk bertemu dengan idolanya. Nah, ini mudah-mudahan motivasi buat kita semua bahwa Iya. ketika kita punya mimpi, rawatlah mimpi itu supaya bisa Iya, menjadi. setialah untuk Iya. merawat mimpi. Nah, gini satu lagi nih. Jadi kan terserah mau satu lagu kan, mau satu album kan, yang kiranya menggambarkan Endang. Jadi saya pasti suruh nyanyi ya Pak ya? Nah, lah. Saya kan petinju Pak, bukan penyanyi. Saking fansnya ke Ariel gitu. Saya banyak sih lagu Noah yang saya suka, cuma akhir-akhir ini saya lagi senang sama lagu Sari Sendiri.
mungkin menggambarkan kesendirian saya juga kali Pak. Hidup saya kayak berasa kayak ikut uji nyali gitu Pak. Endang selalu sendiri. Hah? Iya itu. Bapak suaranya bagus apa? Silakan. Ini ada, maaf ya kalau salah-salah. Ya kamu yang keras aja lah, biar semuanya denger gitu. Oke. Sali kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri, hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Sali kau selalu sendiri. Ya udahlah ya. Emang intinya saya ditakdirkan untuk sendiri mungkin. Oke. Kalau bukan Enggak, iya enggak lah. next time ya. Oke. Saya ini lagi berdua loh, nggak sendiri. Soalnya juga ya, luar biasa. Nanti kita coba untuk cover deh. Oke. Nah guys, sahabat kita 76, kita udah dengarkan cerita dari Endang. Ocehan Salah lebih satu tepatnya mungkin ya. sahabat Noah yang paling apa Hits ya? banget. Saya hit, fantastic gitu kan, amazing. Bombastis gitu kan. Saking fanatiknya, Endang selalu melakukan hal apapun untuk bisa bertemu dengan sang idolanya. 11 tahun mengidolakan, ketemu beberapa kali yang idolanya, dan alhamdulillah Selalu ada kesan di balik pertemuan itu, kan. selalu ada kesan di balik pertemuan. Dan untuk tetangga-tetangganya Endang, Saya endorse. please katanya jangan nyinyir. Jangan nyinyir ya. Bukan karena dia banyak uang, Iya. tapi karena kemauan dan tekad dia. Ya itu, intinya ya percaya aja gitu. Kalau kita punya niat, punya tujuan, pasti ada aja jalannya gitu. Selalu emang tetap sedikit lagi ya. Ya. Emang di lingkungan gimana itu? Ya kalau ini ngomongin gimana nih kita? Oke. Oke, enggak. Oke. Karena gini, kalau misalnya seseorang mengidolakan, biasanya orang itu akan melakukan apa saja untuk dapat Mewujudkan. Nah, terkadang orang yang tidak paham hal itu akan berkomentar negatif kepada Pasti, orangnya. itu pasti. Nah, komentar apa sih yang membuat kamu komentar apa yang membuat kamu paling gak enak didengar? Banyak Pak. Kayak salah satunya aja apa gitu kayak ya? misalkan- Selalu ingat gitu. Naon sih melaan si Ariel, jika si Ariel narik melaan maneh baik. Itu apa coba? Saya juga nggak minta Ariel buat ngebela saya juga nggak minta Ariel buat kenal saya juga nggak minta Ariel buat kayak ngasih duit ke saya, enggak kok Pak. Oh iya benar. Jadi itu mah Balik lagi itu tadi kan. baik lagi sama pribadi Nah masing-masing. iya. Intinya jangan ngurusin hidup orang gitu. Nah intinya gini, saya nggak pernah ngurusin hidup Anda, saya nggak pernah minta makan dari Anda juga, saya nggak pernah ngerugiin Anda juga, jadi ya buat apa saya mikirin omongan Anda. Tapi tetap aja Pak kepikiran. Apalagi Ini kan konsisten ya. yang nggak konsisten kan orangnya. Soalnya yang bikin kepikiran itu gini, bisa orang-orang mengurus hidup saya, kalian tahu saya, tapi belum tahu tuh kalian tahu cerita saya. Jangan dengarkan saya dari cerita orang. Nah iya, kalian ya kalau mau kenal saya, ayo ngobrol sama saya bakal ceritain kok, tanpa harus kalian ngorek-ngorek dari orang lain sama apalah. Terus tanpa harus kalian juga menyimpulkan Ya, betul. apa yang kalian pikirkan, dan setelah itu kalian kayak para penerka. Kalau di Noah itu ada lagunya para penerka. Ya udah, kalau kalian emang nggak suka sama orang, ya udah cukup kalian aja yang tahu. Kalian nggak usah ngajak orang lain juga buat gitu loh. Untuk benci ke kita lah ya. Nah Untuk iya, ngepoin kita. itu kan kesannya kayak apa sih, nggak penting deh orang-orang kayak gitu, maksudnya betul. pengennya apa gitu. Mending jelas. ngopi yuk sama aku yuk, Jadi nanti aku diri. ceritain deh gimana sayangnya aku sama dia. Oke, sobat kita bisa 76, itu Oke. adalah cerita Tenda, salah satu sahabat Noah yang sangat luar biasa. Hits banget. Hits banget. Oh, ini tadi saya dibully loh Pak. Mudah-mudahan Tenda tetap sehat. Amin. Jadi sahabat Noahnya tetap konsisten. Amin, Next pasti. time kalau ketemu Ariel atau sahabat Noah yang lain, salam dari Oke. nah gitu. Endorse kereta bisa loh Kak. Oh bisa ya? Oh, bisa. Biasa lah nanti. Itu aja Tenda ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tadi pesan-pesannya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Tetap bisa menginspirasi kalian Ya, juga. kita Misalkan bisa. kalian punya keinginan atau apa, kalian jangan pernah ragu untuk mewujudkannya. Ya, Kalian betul. bisa kok. I can do it. Jangan pernah mengeluh lah. Intinya mah Ya. seperti itulah ya. Ya. Itu aja yang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa
bisa membaca atau menerima pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Walaupun banyak gak bermanfaat ya, nggak pada faedahnya sebenarnya omongan kita. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di konten next berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share video kita ke akun media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.